Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi modul 5, yaitu terkait dengan listrik dinamis untuk konsep arus dan rangkaian listrik. Nah, di sini ada 3 soal. Ini soal nomor 10, ini soal nomor 11, dan ini soal nomor 12. Nah, nomor 10 mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus, tipe soalnya mudah. Kemudian mampu menerapkan hukum Ohm. Di sini soal pilihan ganda bertipe sedang. Kemudian yang nomor 12 mampu menerapkan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian listrik 2 loop. Soal esai singkat tipe sulit. Nah, di sini kita langsung masuk ke soal nomor 10, yaitu mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus. Di sini sebuah mesin fak memiliki arus 0,11 ampere pada mode normal dan 0,67 ampere pada mode standby. Jadi di sini kita diketahui arus itu sama dengan 0,11 ampere ini untuk pada mode normal ya. Kemudian arusnya juga ini bernilai 0,67 ampere pada mode standby. Mesin menggunakan beda potensial 120 volt per menit. Jadi mesin ini menggunakan beda potensialnya itu 120 volt per menit. Yang ditanya berapa besar jumlah muatan yang mengalir pada mode normal dan standby. Jadi yang ditanya yang A itu jumlah muatan yang mengalir pada mode normal dan muatan yang mengalir pada mode standby. Kemudian yang B, berapa besar energi yang digunakan pada kedua mode tersebut. Jadi energinya yang digunakan itu berapa? Oke, nah kita coba jawab di sini. Oke, nah sebelum kita menjawab ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi untuk arus sendiri, arus itu merupakan perubahan muatan yang mengalir per perubahan waktu. Jadi arus itu singkatnya gini, arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, jadi di sini kita coba lihat yang A, besar muatan yang mengalir pada mode normal. Nah, jadi kan kita udah tahu persamaannya. Persamaannya itu I itu sama dengan delta Q per delta T. Ya. Nah, di sini yang kita cari itu kan si Q-nya ya. Berarti delta T-nya kita kali ke sana. Menjadi kayak gini. Delta Q itu sama dengan I dikali dengan delta T. Kayak gitu. Jadi ini kita kali ke sana. Jadi I dikali delta T. Kayak gitu. Nah, untuk pada mode normal, saya tulisnya di sini N. Pada mode normal itu sama dengan I. I-nya itu pada mode normal itu 0,11. Nah, perubahan waktunya berapa gitu? Nah, karena di sini itu dia bilangnya menggunakan beda potensial 120 volt per menit. Ya, per menit. Berarti di sini waktu yang kita gunakan, waktu yang digunakan itu T-nya atau delta T-nya itu sama dengan 1 menit. Atau sama dengan 60 second atau detik. Jadi di sini dikali dengan 60. Jadi jumlah muatan yang mengalir pada mode normal itu sama dengan, ini tinggal kita kali saja jadinya di sini tuh 6,6 kolom. Kayak gitu. Nah, ini untuk pada mode normal. Sedangkan untuk pada, ini kita tulis ulang ya, pada mode standby itu sama dengan I dikali delta T. Nah, berarti ini mode standby ya, saya tulisnya di sini S, mode standby. Berarti di sini I-nya itu 0,67 dikali delta T-nya. Delta T-nya sama ya, 60 detik. Jadi kita kali, jadi arus mengalir pada mode standby yaitu ini tinggal kita hitung hasilnya 40,2 kolom. Kayak gitu. Kemudian untuk soal yang B. Oke, yang B ini kan ini ya energi yang digunakan pada kedua mode tersebut.
Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa ada hubungan ya antara energi dan daya. Jadi daya itu simbolnya P. Yang mana daya ini itu rumusnya P sama dengan V dikali I. Nah, ini rumus daya. Nah, rumus daya yang kedua itu kayak gini. Daya itu merupakan energi yang dibagi dengan waktu. Jadi rumus dayanya ada dua. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini, jadi daya itu sama dengan energi dibagi dengan waktu. Nah, tujuan kita kan mencari E ya kan. Jadi ini T-nya kita kali ke sana, jadinya E itu sama dengan P dikali T. Kayak gitu. Nah, P di sini daya di sini kita belum tahu dayanya dari mana. Nah, karena yang di sini itu yang ditanya itu berapa besar energi yang digunakan pada kedua mode tersebut, ya kan? Berarti di sini kita tahu ya, kita punya tegangan, kemudian juga di sini juga kita punya arus. Oke. Oke, sebelumnya ini itu harusnya arus ya, bukan A. Jadi ini tuh arus. Nah, jadi kita punya tegangan dan arus. Jadi bisa kita ubah jadi ini. Jadi E itu sama dengan V dikali I dikali T. Kayak gitu. Nah, jadi energi untuk mode normal di sini saya tulisnya EN ya, energi pada mode normal yaitu V dikali I dikali T. Jadi sama dengan V-nya itu tegangannya ini ya 120. Jadi tegangannya 120 dikali dengan I-nya, I pada keadaan normal yaitu 0,11. Kemudian dikali dengan T. T-nya itu sama tadi 60 detik. Jadi di sini dikali 60. Kayak gitu. Jadi kita hitung. Jadi hasilnya itu 792 Joule. Kayak gitu untuk energi pada mode normal. Sedangkan untuk energi pada mode standby ya. Standby saya tulisnya ES itu sama ya, V I T, fit lah gitu ya. Jadi di sini energi standby-nya itu V-nya itu sama 120, yang beda itu cuma I-nya yaitu 0,67. 0,67 dikali T-nya 60 detik. Ini tinggal kita hitung energi pada mode standby-nya, jadinya itu adalah 482. Satuannya Joule ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 10. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.